Oke guys, selanjutnya kita lanjutkan. Tadi kan kita udah bahas tuh yang soal nomor 1 kan. Terus kita bahas lagi untuk soal yang uncompleted-nya gitu. Jadi uncompleted-nya itu kan ada 150 unit telepon genggam. Nah, sebenarnya itu sama aja guys gitu loh. Jadi bedanya itu cuma di sini, cuma di yang cash pada consignment ini ya. Jadi kan tadi kan kalau kita jualan tadi kan 200, berarti kan 200 dikali 2.500.000 kan. Tapi kalau yang ini berarti dia 150 dikali 2.500.000, berarti ada 375 juta kayak gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu kita itu kan ada komisi ya. Jadi PT Welcome itu mendapatkan komisi sebesar 20%, berarti tinggal 20% sama dengan 20% dikali sama 375 juta. Sama 75 juta gitu. Terus berarti berapa sih yang kita kasih? Ya udah tetap yang kayak tadi. Berarti consignment in sebesar 375 juta dari salesnya, dikurangi biayanya 3 juta, dikurangi komisinya 75 juta, jadi dapat 297 juta. Nah, 297 juta ini yang masuk ke sini tadi. Gitu. Terus selanjutnya, ini kan dia pencatatan apa tadi aku bilang, pencatatan bruto. Kalau pencatatan itu boleh-boleh aja, tinggal cash pada consignment out sebesar 297 juta. Nah, di sini itu cara melakukan consignment out sama consignment income-nya itu agak lebih ribet dikit. Jadi kita harus ngitung berapa inventory sisanya gitu. Nah, atau sebenarnya ini kan kalau misalnya tadi itu kan kalau perhitungannya bisa dari yang di sininya aja kan guys, yang sini. Tapi kalau yang ini sebenarnya bisa, tapi harus ngitung inventory sisa. Jadi ini dia yang pertama itu kan bisa yang pakai yang cara aku bilang tadi, yang di sini sama aja hasilnya gitu. Jadi salesnya itu berapa? 150 unit dikali 2.500.000. COGS-nya berapa? 150 unit dikali 1 juta. Commission-nya berapa? 20% dikali 375 juta. Selling expense-nya berapa? Selling expense-nya berarti sebesar 3 juta dikali 150 dibagi 200, baru pengirimannya atau yang freight out yang ini 2 juta dikali 150 dibagi 200 gitu ya kan. Nah, selanjutnya dapat dong 146.250, atau kalau misalnya mau cari dia hitungan yang kayak buta itu bisa gini. Jadi consignment out-nya 375 juta ya kan. Terus dikurangi 2 juta, dikurangi 200 juta. Nah, pertama kan ini 173 juta. Tapi ini ada dosen yang buat gini. Jadi ada yang buat gini kan, inventory ada consignment out. Nah, ini untuk mencatat endingnya. Jadi tergantung dosen kalian ya. Itu perlu nggak dicatat inventory pada consignment out-nya itu. Tapi kalau dosenku itu bilang nggak usah, karena nanti itu memang saldonya itu memang consignment out-nya itu bersisa gitu loh. Besar 51.250.000. Nah, 51.250.000 ini dapat dari mana gitu kan. Itulah inventory sisa yang tadi itu Jadi cost-nya berapa? Tinggal di situ kan ada 50 ya kan. 50 lagi sisanya dikali cost-nya 1 juta. Terus ini tadi yang 3 juta dikali 50 dibagi 200. Terus yang freight-nya ini tadi ada 2 juta ya kan, dikali 50 dibagi 200. Jadi 51.250 dia untuk consignment out-nya. Nah, jadi ya udah tinggal kita buat aja di sini dikurangi 51.250. Enggak ya. Coba ya. Sama dengan 375 juta ya kan. Ininya kan belum kita kurangi, Beb. Ini baru kita kurangi sama yang ini yang awal, kurangi sama yang ini, baru kita tambahkan sama yang kita cari tadi di sini. Sama kan? Jadi udah benar gitu perhitungannya. Gitu aja. Pokoknya yang ini tadi, kalian tanya dosen kalian, perlu dilakukan pencatatan atau enggak untuk inventory atau consignment out-nya. Kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini cuman bedanya itu, ini belum ini tinggal aku paste saja, tapi soal nomor 2 itu, kalau kalian baca itu digabung atau tidak memisahkan antara regular dan konsinyasi. Jadi salesnya itu kayak diakuin secara satu kesatuan gitu loh guys, gitu loh. Nah, bedanya di mana? Bedanya sebenarnya gini. Jadi kalau misalnya dia Peta Syamsul itu, dia itu kan awalnya tadi kan dia consignment out pada inventory kan. Nah, kalau yang ini enggak, jadi dia no entry gitu loh. Karena di sini nanti kita nggak akan bakal nemuin namanya akun consignment gitu loh.
kalau dia yang digabung, karena udah dianggap satu kesatuan sama reguler, jadi nggak ada perbedaan konsinyasi sama si consignment ini, konsinyasi sama reguler gitu ya kan. Nah tadi ini yang pertama bedanya tadi ya kan. Terus yang kedua itu pada saat pengiriman. Jadi kan freight out pada cash sebesar 2 juta. Nah, kalau misalnya dia pada apa tadi guys? Itu kan ada pembebanan ya kan. Pembebanannya tadi consignment ya kan, consignment out pada freight out kan. Nah, kalau sini nggak perlu ya, karena tadi kan kita nggak menemukan akun consignment kan. Ini no entry tetap. Terus yang ini itu dia tadi kan kayak consignment in, kalau misalnya ada beban-beban, kalau yang dia digabung, dia langsung aja ke konsainornya, nama PT konsainornya itu apa. Jadi PT Syamsul pada cash besar 3 juta, kayak gitu. Terus untuk yang penjualannya tadi kan, kalau misalnya dia yang dipisah, kan, dipisahkan cash pada consignment in. Tadi kan nggak bisa kita nggak boleh membuat akun consignment sini. Jadi kita itu ngakuin sales. Jadi udah satu kesatuan sama sales regulernya sebesar 500 juta, itu dia 2.500.000 dikali 200 gitu. Sama aja semua jurnal, cuman beda yang ini tadi. Jadi tadi bedanya yang ini tadi bedanya ya kan. Kita buat merah lah ya. Ini terus yang di sini bedanya, terus yang di sini beda. Ya kan? Yang di sini beda. Terus yang di sini. Nah, kalau tadi itu kan komisinya kan kita buat kayak consignment in pada consignment income atau commission income gitu tadi kan sebesar 100 juta. Nah, kalau yang ini enggak. Jadi langsung aja CGS pada PT Syamsul. Sebesar berapa? Berarti kan CGS-nya kan CGS-nya ibaratkan loh ya. Berapa kos yang kita beli gitu dari si PT Syamsul. Ibaratkan udah satu kesatuan dia kan. Jadi kan dapat komisi 20%, berarti kosnya itu cuma 80%-nya, berarti 80% dikali sama 500 juta, dapat 4 juta. Komisinya tadi di mana gitu, Pau? Udah masuk di OGS-nya ini, udah mengurangi COGS-nya ini, guys, gitu. Berarti berapa cash yang diberikan? Ya, cash yang diberikan sama aja. 500 juta dikurangi komisinya tadi kan 400 juta, dikurangi 3 juta, 397 juta, kayak gitu. Terus tinggal kita kasihlah 397 juta ini di sini. Jangan warna ini, nanti kamu bingung ya kan. Jadi 397 juta di sini. Terus ini kan dia pakai consignment out. Aku bilang tadi jangan pakai consignment out kan. Ya udah, berarti kita catat aja apa sih pengeluarannya. Yang pertama selling expense-nya yang dibebankan ke consignment out-nya berapa? 3 juta. Komisinya tadi berapa? 1 juta. Nah, penjualannya tadi pas kan 500 juta gitu, guys. Terus catat guys pada inventory sebesar berapa? Sebesar berapa yang kalian jual tadi gitu loh. Berarti ada 200 unit dikali 1 juta, sebesar 200 juta gitu. Nah, ini nggak pakai dia ya di sini. Sebenarnya bukan nggak pakai sih. Tadi itu kan kayak jelas-jelas kan guys, dia kayak consignment out pada consignment income ya kan sebesar 195 juta. Sebenarnya include ada ini commissionnya, tapi nggak kelihatan karena dia udah kayak digabung gitu. Jadi kalau misalnya kita buat ala-ala dia gitu, salesnya berapa 5 juta, costnya berapa 200 dikali 1 juta 200 juta, komisinya berapa 100 juta kan, karena dia 20% dikali sama 5 juta. Selling expense-nya berapa 3 juta, pengirimannya berapa 2 juta, 195 juta, sama gitu. Terus yang perlu kalian ingat, ini sama ya. Jadi nanti kan ada gitu soal yang dia digabung, konsinyernya digabung, konsinyernya nggak digabung gitu. Itu pokoknya sama nanti cash yang diberikannya gitu. Ya, ini 397 juta kan. Coba ini ya. Kalian tengok ini ya, kalian tengok. Ini 397 juta kan. Sama yang soal nomor 1 itu tadi 397 juta. Sama kan cashnya yang dikasih. Nah, makanya jangan nanti kalian bingung-bingung. Gitu dia. Pokoknya dia sama gitu guys, mau dia digabung mau dia dipisah, yang diberikan tetap sama gitu. Terus kita masuk ke yang uncompleted yang 150 unit. Ini sama semua, aku bilang kan, bedanya cuma di sini tadi kan, yang di sini. Oke, yang di sini tadi. Nah, ini kan kalau di apa tadi kan dia cash pada consignment in. Kan aku bilang jangan ada consignment kalau digabung. Berarti cash pada sales sebesar 375 juta ini sama. Cash pada PT Samsulnya 300 juta dari mana? Berarti 80% dikali 375 juta. Ini kan. Terus setelah itu yang dibayarkan berapa? Berarti
375 juta dikurangi komisinya 75 juta, di kan? Kurangi 3 juta 297 juta, kita kasih ning, kita kasih ini ke sini. Terus kita catat pengeluarannya apa aja gitu loh. Jadi ada frag-nya sebesar berapa? Frag-nya ini 2.250.000. Atau ini bisa kita buat selling expense ya. Selling expense-nya 2.250.000, baru komisi expense-nya itu dia sebesar 75 juta, yang 375 dikali 80%, baru merchandise on consignment-nya ini apa sih? Ini selling expense yang belum terjual gitu loh. Jadi ini kita tangguhkan kayak gitu. Jadi kita tangguhkan sebesar 750.000. Dari mana? Dari 50 dibagi 200 dikali 3 juta ini. Karena kan ada sisanya 50 juta kan? Salesnya berapa? 375 juta. Benar, karena sama gitu guys. Terus yang terakhir ini dia merchandise. Jadi ini kita lihat, nanti kalian lihat di buku ajar, ini memang kayak gini jurnalnya, ya kan? Dia ada merchandise on consignment-nya sebesar 50.500.000 ini dari mana? Nah, nanti ya kita lihat ini. Dari mana ini ya? Wah, yolah. Nah, yang pertama income summary. Nah, di buku ajar itu dikasih tahu untuk mencari income summary-nya itu cost yang belum jual gitu loh. Berarti 50 dikali sama 100 juta cost-nya kan. Berarti 50 juta. Udah, income summary-nya itu. Berarti berapa unitnya kalikan cost-nya gitu. Berarti 50 juta. Terus diakui bebannya lagi. Beban yang beban pengiriman itu namanya beban pengirimannya kan tadi ada freight out-nya berapa sih? Freight out-nya tadi sebesar 2 juta ya kan? 2 juta dikali 50 dibagi 200 kayak gitu. Jadi, nah, merchandise on consignment-nya ini dari mana? Kayak gitu kan. Kan 50 juta ditambah 500 kan 50 juta 500. Nah, orang ngecek 50 juta 500 ini benar dari mana coba? Dari sini. Jadi kan tadi kita udah ngitung inventory sisa kan di awal. Ya kan? Cost-nya tadi berapa? 50 dikali 1 juta 50 juta. Yang ini tadi sales expense-nya berapa? Berapa coba? Sales expense-nya tadi 3 juta dikali 50 per 200, 750.000. Yang ini tadi dia yang ini 2 juta kali 50 per 200, kan 51.250.000. Nah, ini 50 juta 500 karena harus ditambahi sama yang 750.000 ini, totalnya 51 juta 250. Jadi dia benar gitu guys. Paham kan untuk nomor 1 sama nomor 2? Gitu aja. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas ataupun nanti aku ada salah sampaikan, nanti langsung kabarin ke aku aja ya guys. Terus yang ini guys, ini dia ada dosen yang berbeda juga. Jadi tergantung dosen kalian gitu. Kalau ini berdasarkan buku ajar. Oke guys, terima kasih.